Ya, terima kasih Pak. Saya harus matur bahwa mungkin di beberapa pertanyaan juga tidak secara konkret saya bisa menjawab karena sangat menarik justru kalau soal ilmu ini bisa menjadi pertemuan sendiri gitu ya Ibu Bapak. Oke. Bu Yeni, ini harus kemana gitu ya kalau ada persoalan yang terkait dengan ekonomi lalu larinya harus kemana? Bapak Ibu, saya nggak bisa memberi resep gitu ya, amannya bagaimana atau bagaimana gitu ya, karena sebetulnya yang paling ini kan hal umum ini gitu ya buat ibu bapak gitu ya, karena mungkin tapi itu ya, dan itu lebih pada kompromi karena situasi udah mendesak dan gak ada pilihan lalu itu. Tapi ibu bapak, karena pengambilan keputusan itu selalu menjadi situasi kritis. Istilahnya setiap perubahan yang penuh gejolak pasti itu situasi kritis. Nah, tetapi ibu bapak, berhati-hatilah kalau situasinya kritis, maka pertimbangannya harus lebih matang. Nah, saya hanya bisa mengatakan bahwa inilah hikmat yang kita memang selalu harus minta kepada Tuhan gitu ya, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang begitu mendesak. Karena jangan sampai pengambilan keputusannya semata pokoknya seseorang, tetapi setelah itu baru kita sendiri yang bahkan kalian nggak tahu. Terus ya biasanya begitu, sekolah pokoknya dia pikir tetapi yang terjadi lalu terus manusia itu punya kecenderungan pokoknya ini jalan dulu, begitu ini jalan dulu, lupa untuk memikirkan konsekuensinya. Karena kalau besok itu sudah terpenuhi lalu kita tensinya kan turun, karena tensinya sudah mulai menurun, cara kita untuk mencari solusi juga lalu menjadi menurun gitu. Artinya bahwa sudahlah sesok kita akhirnya tanpa sadar tahu-tahu udah lempung gitu. Terutama tentu ibu bapak dan saudara-saudara kalau ini memang sebuah kebutuhan yang memang betul mendesak dan harus. Tapi sebetulnya saya mau mengatakan juga ini betapa pentingnya hidup dalam spirit komunitas. Dalam spirit komunitas, bagaimana komunitas pun juga menjadi support system gitu dalam situasi di mana ada kemendesakan dan seterusnya itu menolong. Hanya saja kan kalau komunitas gereja itu masuk ke ranah yang seperti ini perlu resiko ibu bapak. Saya memberikan contoh, saya mau mengatakan tadi sebetulnya, tapi itu tetap menjadi sebuah resiko yang tidak mudah. Di GKJ Sidomukti itu kira-kira 20 tahun yang lalu gencar sekali dibentuk operasi-operasi di kelompok-kelompok, sangat gencar karena memang ada seorang sesepuh yang mengatakan dengan sangat kontekstual bagaimana gereja menjadi komunitas yang juga bisa menumpang dalam situasi-situasi tertentu kesulitan konflik. Maka dibuatlah operasi di kelompok-kelompok. Tapi saya mengatakan waktu itu oke itu monggo, tetapi kalau sudah soal uang itu sensitif. Sekarang sudah tidak ada satupun yang masih hidup operasi itu, tetapi meninggalkan banyak persoalan. Nah, jadi saya tidak berani lalu menyarankan kayak gitu tadi, udah bikin operasi simpan pinjam aja supaya kalau begitu tidak juga, itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan itu Bapak, karena kan operasi sendiri dibutuhkan prasyarat penting operasi itu kan disiplin. Kalau enggak ya ada abruk kabel gitu kan. Bu Yeni Nyuwun pangapunten, saya tentu tidak bisa memberikan resep bagaimana itu, tetapi monggo butuh pertimbangan yang